Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dari latihan minggu lalu. Kemudian kita akan membahas 2 nomor. Jadi nanti silakan sambil dibuka buku Erlangga yang di e-booknya. Nanti dilihat soal yang akan kita bahas gitu ya. Sekalian juga nanti ketika saya melakukan evaluasi, dilihat lagi kira-kira dari tugas kemarin kalian melakukan kesalahan di bagian mana saja, seperti itu. Baik, yang pertama, jadi kemarin itu ada beberapa yang melakukan kesalahan terkait ini, konsep ini, gitu ya. Jadi tidak semua soal apabila terdapat X-nya itu kalian akan mengerjakan seperti pemfaktoran kemarin gitu. Jadi gini, ini kan persamaan kuadrat, ini kan bentuk umumnya. Nah, yang pertama ini, apabila nanti kalian menemukan soal kayak gini, cocokkan dulu sama rumus ininya, sama bentuk umumnya. Kalau sama persis, maka silahkan kerjakan dengan pemfaktoran gitu ya. Misal, ini kan X kuadrat kurang 9X tambah 14 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 1, kemudian B-nya min 9, dan C-nya 14. Nah, kalau udah sama, silahkan kerjakan pakai cara pemfaktoran yang seperti ini, gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah, ini nggak akan saya teruskan ya, karena sampai sini aja. Nanti kalian tinggal cari sendiri. Kemudian yang kedua itu ini. Kemarin itu kan sudah saya jelaskan. Jadi ini tetap dikerjakan kayak yang di atas karena ada kuadratnya gitu. Tidak peduli apakah ada salah satu, entah itu BX atau C yang nggak ada gitu ya. Jadi gini, biar aman silakan kalian cocokkan sama yang di atas. Berarti kan ini A-nya kan 1 ya. Berarti X kuadrat, kemudian BX-nya kan nggak ada, yang punya variabel X kan nggak ada di sini kan, berarti tambah 0 aja karena nggak ada gitu. Kemudian kalau sudah, C-nya kan min 4, berarti kurangi 4. Nah, gini. Kalau sudah, silakan cari. Ini kan 1 ya di sini ya. Nah, silakan cari berarti berapa kali berapa, hasilnya min 4. Dan berapa tambah berapa, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Nah, jadi ini sama ini nanti silakan pakai cara pemfaktoran gitu ya. Yang ketiga juga sama seperti yang kedua tadi. Ini tetap digunakan cara pemfaktoran karena ada X kuadratnya gitu. Dia persamaan kuadrat. Jadi nanti sama kayak yang nomor 2, silakan masukkan ke rumusnya, ke bentuk umumnya gitu ya. Berarti nanti X kuadrat, A-nya kan 1. Kemudian BX-nya kan ada ya, min 3 ini. Ini sama, gitu kan. Berarti kurangi min 3. Kemudian C-nya yang gak ada kan, tambah 0, gitu berarti. Sama dengan 0. Sehingga nanti kalian nyarinya gini, berapa kali berapa, hasilnya 0. 0 yang ini, bukan yang ini, gitu ya. Dan berapa tambah berapa, hasilnya min 3 yang tengah gitu nih. Atau kalau udah kayak gini bisa juga gini, X kuadrat kurangi 3X sama dengan 0. Bisa juga gini, antara kiri sama kanan ada nggak unsur yang sama? Ada kan, yaitu sama-sama ada X-nya, sehingga nanti X-nya dikeluarin gitu. Jadi gini. Nah gini. Jadi X kali apa dapat X kuadrat, kan kali X kan gitu. X kali X kuadrat. Dan yang di sini X kali apa dapat 3X kan 3 kan. Nah gitu. Jadi kalau udah kayak gini ya berarti gini, X sama dengan 0. Dari mana? Dari X ini sama 0 ini. Dan yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0. Dari mana? Dari sini gitu. Nanti entah pakai cara ini atau ini, hasilnya akan sama gitu ya. Oke, kalau ini bisa dikeluarin X-nya, tapi kalau ini nggak bisa. Kalau ini silakan pakai cara yang ini, yang biasa gitu ya.
Oke, yang terakhir. Nah, ini kemarin ada yang mengerjakan, harusnya kan ini kan nggak ada kuadratnya ya. Jadi dia cukup dikerjakan dengan cara biasa. Kalian nggak perlu pakai ini, gitu ya. Jadi kalau ini 2x kurang 5 sama dengan 0, berarti gini aja, 2x sama dengan 5. 5-nya pindah ke kanan, gitu kan. Berarti x-nya berapa? X-nya berarti 5 per 2. Jadi karena ini nggak ada kuadratnya, nggak usah repot-repot ngerjakan pakai ini gitu, gitu ya. Soalnya kemarin itu ada yang pakai cara ini, jadi saya luruskan gitu ya, biar nanti nggak ada kesalahan lagi. Baiklah, kalau sudah kita pindah ke evaluasi berikutnya. Jadi kemarin itu kalau kalian ngerjakan soal seperti ini harusnya sudah paham ya. Jadi karena kemarin, jadi tujuan kalian mengerjakan soal itu biar nanti ketahuan kira-kira hal apa saja yang belum tuntas, hal apa saja yang perlu saya evaluasi. Jadi nanti ini kan sebenarnya basic ya. Kalau ini aja salah, nanti hasilnya salah. Kalau pilihan ganda nanti nggak akan nemu jawabannya, seperti itu. Itu ya. Jadi gini, ini tadi ada di nomor berapa ya? Ini kemarin itu di nomor 2 apa 3 gitu, saya lupa. Nomor 2 kayaknya, yang agak panjang. Jadi ini kan pecahan dipangkatkan. Jadi nggak boleh gini ya. Jadi nggak boleh 5 pangkat 2 jadinya 10 per 2. Itu nggak boleh, salah. Karena pangkat ya, bukan kalikan 2. Misal juga gini, 5 pangkat 2, 25 bener. Tapi penyebutnya dia nggak pangkatkan, tetap 2. Ini juga salah gitu. Jadi kalau gini, entah itu pembilang dan penyebut sama-sama dikuadratkan gitu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi berarti ini 5 pangkat 2 25. Kemudian 2 pangkat 2 4 dikurangi 4. Nah, di sini juga ada yang malah dicoret 4-nya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini pengurangan bukan perkalian gitu. Kecuali kalau di sini ada tanda kurung, itu baru boleh dicoret. Karena tanda kurung itu tanda kali, tanda titik atau tanda kurung itu bisa menjadi perkalian. Simbolnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada kurungnya, ya pengurangan biasa, nggak boleh dicoret gitu ya. Jadi ini salah. Harusnya 25 per 4 dikurangi 4. Nah, jadi ini 4 kan 4 per 1 ya harusnya ya. 4 bagi 1 4. Jadi samakan penyebutnya gitu. Jadi ini harus dibuat per 4. Jadi 25 per 4 dikurangi. Nah, 1 kali berapa dapat 4? Kali 4 kan? Berarti kali 4. Berarti per 4. Nah, kalau penyebut kali 4, pembilang juga kali 4. 4 kali 4 16 sama dengan 9 per 4 gitu. Jadi ini salah ya, nggak boleh. Itu nggak apa-apa buat evaluasi. Justru dengan kalian melakukan kesalahan, ketahuan kira-kira apa sih yang belum tuntas dari pemahaman kalian, seperti itu. Gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke yang berikutnya, yang kedua ini sama ya. Ini pengurangan bukan perkalian. Ingat, karena nggak ada kurungnya, gitu ya. Jadi 3 per 2 dikurangi. Nah, jadi saya punya dua cara ya. Jadi gini, ini kan 2 per 1 ya. Berarti ini mau saya buat per 2, karena yang sebelah kiri juga penyebutnya 2. 1 kali berapa dapat 2? Kalikan 2. Berarti 2. Nah, berarti atasnya juga kali 2, berarti 4. Sama dengan min setengah. Ini bisa. Atau biar gak kelamaan, pakai cara ini juga bisa. 3 per 2 kurangi 2. Sama dengan ini, taruh sini dulu. 3 per 2 dikurangi. Ini penyebutnya kan 2 ya. Berarti ini per 2. Ininya gampangnya adalah kalikan aja ini sama ini. 2 kali 2 4. Sama dengan minus setengah. Itu. Silahkan mau pakai cara yang kiri atau kanan. Yang jelas ini sama-sama benar. Tergantung kalian lebih enak yang mana gitu ya. Lebih cepat yang mana, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang ini juga. Nah, ini baru boleh dicoret gitu loh. Ini coret bisa. Jadinya
Ini kan min 1 ya. 3 kali min 1 min 3. Ini baru perkalian. Boleh gitu ya. Baiklah, berikutnya itu juga kemarin saya nemu kayak gini. Gini. Min 3 tambah 2 tambah 4. Nah, jadi kurang sama tambah itu sama. Jadi istilahnya mereka itu tingkatannya sama. Mana sih yang dikerjakan duluan? Yang dikerjakan duluan itu yang sebelah kiri. Ini yang dikerjakan duluan. Gitu ya. Kemarin itu saya nemu ada yang kerjakan kanan duluan. Jangan. Jadi kerjakan yang kiri dulu gitu ya. Karena hasilnya beda nanti. Min 3 tambah 2 kan min 1. Min 1 tambah 4 plus 3 gitu. Sekarang kecuali kalau gini, min 3 tambah 2 kali 4. Nah, ini baru. Jadi kerjakan yang kali dulu gitu ya. Karena plus sama kali itu dahulukan kali. Seperti itu. Jadinya min 3 ditambah 2 kali 4 8 sama dengan plus 5. Begitu ya. Sama juga seperti pembagian sama perkalian. Kerjakan yang kiri dulu gitu. Baiklah, sekarang kita mulai ke soal nomor 1 ya. Di sini nomor 11 yang di buku. Yang di buku itu halaman 17 bagian C. Jadi yang pertama, ini lihat dulu kira-kira soal ini pakai rumus yang mana gitu ya. Jadi gini, kerjakan dulu aja. Ini kan sama kayak yang poin C di halaman 13 ya. Halaman 13. Nah, jadi ini 2 pangkat X ya. 2 pangkat X ditambah ini akan saya kasih kurung dulu. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min X gitu ya. Dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan, ini kan ada yang pangkat negatif ya, otomatis dia bisa berubah menjadi 1/2 pangkat X gitu. Berarti 2 pangkat X ditambah, nah 2 pangkat 3 kan 8 ya, 8 dikali 1/2 pangkat X gitu. Dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah perhatikan, ini kan ada pecahan ya, berarti kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2 pangkat X. Kenapa? Agar ini hilang, tinggal 1 gitu. Jadi nanti ini kali ini dulu. Saya tulis dulu aja ya. Berarti 2 pangkat X kali 2 pangkat X, kemudian ditambah, nah 8 nggak usah dikalikan ya, yang dikalikan salah satu aja karena mereka ini satu kesatuan gitu ya. Jadi 8 1/2 pangkat X dikali 2 pangkat X kan 1 ya, berarti nggak usah dituliskan, berarti gini aja, dikurangi 9 kali 2 pangkat X, kan mereka kan berbeda jenisnya, jadi ketika dikalikan nanti tuliskan aja keduanya gitu, sama dengan 0. Sudah? Sekarang gini, 2 pangkat X kali 2 pangkat X kan depannya sama ya. Kalau sama berarti ketika dikalikan nanti ini dijumlahkan. X-nya kan ada 2, berarti 2 pangkat 2X gitu. Nah, ditambah 8 dikurangi 9 kali 2 pangkat X sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan ini sama 8 tukeran tempat aja gitu ya. Jadi, tapi sebelumnya perhatikan dulu, ini kan masih belum sama kayak ini ya. Nah, jadi saya buat seperti ini, 2 pangkat X pangkat 2. Jadi 2X sama X2 itu sama aja, hanya posisinya berubah gitu ya. Kemudian dikurangi, ini taruh tengah, berarti 9 dikali 2 pangkat X, kemudian ditambah 8 sama dengan 0. Kalau udah sampai kayak gini, berarti nanti tinggal dimisalkan. Misal
Misal Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, berarti ini kan Y ya. Berarti Y pangkat 2 dikurangi, oh maaf ditambah ya. Oh, itu benar dikurangi. Dikurangi 9 Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini berarti nanti difaktorkan. Gitu ya. Berarti berapa kali berapa? 8. Berapa tambah berapa min 9. Seperti itu. Y sama Y. Berarti kan langsung aja ya, kan min 8 sama 1, min 1. Karena min 8 kali min 1 plus 8, min 8 kurang 1 min 9. Sehingga Y kurang 8 sama dengan 0, Y nya sama dengan 8. Atau Y sama dikurangi 1 sama dengan 0, Y nya sama dengan 1 gitu. Nah, kalau sudah sekarang tadi kan ini ya, Y kan sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, sekarang kita pakai untuk Y sama dengan 8 dulu. Nah, berarti otomatis kan gini ya, Y nya kan 8, masukkan ke sini. Berarti 8 sama dengan 2 pangkat X. Berarti 8 ini sama dengan 2 pangkat berapa gitu. Berarti kan 2 pangkat 3 ya, sama dengan 2 pangkat X. Sehingga karena udah sama-sama 2, berarti X nya sama dengan 3. Dari mana? Dari sini. X sama dengan 3 gitu. Sekarang kalau sudah, kita pindah ke yang Y sama dengan 1. Berarti taruh sini satunya. 1 sama dengan 2 pangkat X. Nah, kira-kira berapa ya? 1 ini bisa nggak sih diubah menjadi 2 pangkat sekian gitu. Jadi gini, bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Karena di sini 2, berarti kan 2 pangkat 0 kan gitu. Sama dengan 2 pangkat X. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kok 2 ini kenapa? Menyesuaikan sama di sini gitu. Kalau misal ya, misal 1 sama dengan 3 pangkat X, berarti ya 3 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat X gitu. 3 pangkat 0 sama dengan 1, dan ini kok 3? Karena ini sama nyesuaiin sama temennya gitu. Nah, jadi X sama dengan 0. Jadi HP-nya itu yang pertama 0 dan yang kedua adalah 3 gitu. Baiklah, sekarang kita pindah ke nomor terakhir. Jadi ini saya ganti ya, ini nomor 19 di buku. Nah, jadi dilihat ini kan yang sama itu ini ya, pangkatnya sama. Berarti nanti ini adalah X, ini adalah X, kemudian ini, ini Fx, ini Fx ya, ini Fx, kemudian ini Gx, dan ini dua ini adalah Hx nya. Saya tuliskan aja ya. Berarti Fx nya itu adalah X kuadrat kurangi 2X kurang 1. Kemudian Gx nya itu adalah 2 kurang X pangkat 2. Kemudian Hx nya itu X kuadrat kurang 1. Nah, jadi ini kalau tidak salah itu memakai yang paling terakhir ya. Jadi yang poin E, yang subbab E silahkan dibuka. Jadi nanti akan ada 2 kemungkinan, dan kalian jangan hanya pakai satu aja tapi keduanya, karena dari 2 kemungkinan itu hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan cuma mengerjakan satu, itu ada yang kurang dan salah gitu ya. Soalnya kemarin itu ada yang mengerjakan cuma satu aja, itu salah gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx gitu. Fx sama dengan Gx. Fx nya kan di atas, saya tulis berarti X kuadrat kurangi 2X kurang 1 sama dengan 2 dikurangi X dikurangi X kuadrat. Nah, kalau sudah, sekarang semua yang di sebelah kanan saya pindahkan ke kiri, tapi saya kumpulkan sama yang sejenis. Jadi
ini kan X kuadrat turun, X kuadrat, kemudian ini min X kuadrat pindah ke kiri jadinya plus ya, plus X kuadrat, kemudian pindah ke yang ini min 2X. Kalau sudah yang min X pindah ke kiri jadinya plus, kemudian min 1 sama 2 pindah ke kiri jadinya min 2 sama dengan 0. Nah kalau sudah, sekarang ini X tambah X, X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat, kemudian min 2 tambah 1 min 1 berarti min X, min 1 kurang 2 min 3 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini, berarti tugas kalian itu adalah memfaktorkan ya. Jadi nanti gini, ini kan kalau yang kita kerjakan biasanya kan depannya 1, ini 2. Nah kemarin saya pernah jelasin kalau kita menggunakan ininya nggak 1, itu ada cara lain gitu ya. Agak panjang tapi silakan dipahami aja, karena nggak semua soal itu menggunakan koefisien 1 gitu ya. Jadi gini, berapa kali berapa itu hasilnya adalah min 6. Dari mana? Dari 2 kali min 3. Dan berapa tambah berapa hasilnya min 1. Ini 1 ya, tapi nggak dituliskan gitu. Jadi gini, kita pilih yang perkalian dulu, min 6 ya. Min 6 itu dapat dari mana kira-kira? Dari min 1 kali 6 bisa, kemudian 1 kali min 6 bisa, kemudian 2 kali min 3 bisa, atau min 2 kali 3 juga bisa gitu ya. Kalau sudah, sekarang yang penjumlahan min 1. Nah pilih dari keempat ini, apabila ditambahkan mana sih yang hasilnya min 1 gitu ya. Ini nggak mungkin, jadi yang mungkin itu adalah 2 sama min 3 gitu, karena 2 ditambah min 3 atau 2 kurang 3 itu hasilnya min 1. Berarti nanti gini caranya, buat di review lagi ya, siapa tahu yang minggu lalu kurang paham. Jadi ini tuliskan 2x pangkat 2, kemudian tuliskan ini kan HP-nya kan 2 ini ya. Nah berarti tambah 2x. Di sini sebenarnya ada x tapi nggak saya tuliskan biar lebih memudahkan gitu ya. Tapi ketika kembali ke sini, x-nya ditambahkan gitu. Kemudian 2x kurangi 3x, min 3x dari sini. Jadi ini 2x kurang 3x ini dia menggantikan posisinya min x gitu ya. Yang diganti hanya di tengahnya aja. Kalau sudah, min 3 turun sama dengan 0 gitu. Kalau sudah, sekarang gini, ini jadi 1. Usahakan angka di sini sama di sini sama ya. Kalau di sini 2, di sini 3, nggak bisa. Silakan kalian tukar posisinya. Jadi angkanya kalau bisa persis atau kelipatannya. Misalnya sini 2, sini 4 kayak gitu. Sini 3, sini 6 gitu ya. Kalau sudah, sekarang lihat lagi yang sebelah sini. Ini kan ada unsur yang sama kan? Kira-kira unsur yang sama itu berapa gitu kan? Jadi unsur yang sama kelihatan bahwa itu adalah 2x gitu. Nah 2x kali apa dapat ini kali x kan. Nah 2x kali apa dapat ini kali 1. Nah gitu. Kalau sudah ingat, jadi angka yang di dalam kurung itu nanti dia akan sama kayak yang di sebelah kanan. Kita tinggal mengganti angka depannya aja. Nah dikira-kira angka berapa kali x dapat min 3x? Min 3 kan gitu. Min 3 kali x min 3x. Min 3 kali 1 min 3 udah bener sama dengan 0. Kalau sudah, sekarang 2x sama min 3 jadikan 1, berarti 2x kurang 3, kemudian x tambah 1. Karena sama, tulisnya 1 aja, sama dengan 0. Sehingga nanti ini saya hapus. Nah
Berarti 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti kan 2x sama dengan 3 ya, karena 3 pindah ke kanan. Kemudian x nya itu adalah 3/2. Oke, kalau sudah, sekarang yang berikutnya berarti x plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Berarti x nya adalah min 1. Seperti itu. Oke, jadi kalau sudah, sekarang kita kerjakan cara yang kedua ya. Jadi ini x1, ini x2. Nah, cara yang berikutnya, tadi kan yang fx sama dengan gx. Yang berikutnya itu adalah hx sama dengan 0, tapi syaratnya, jadi ini punya syarat hx sama dengan 0. Syaratnya yang pertama itu fx tidak sama dengan 0. Kemudian gx juga tidak sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung dulu yang ini, yang hx sama dengan 0. Hx nya berapa? Hx nya kan ini ya. Nah, hx nya itu x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ingat, ini kan ada kuadratnya, berarti kita mengerjakan pakai persamaan umum kuadrat. Jadi kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya, berarti x kuadrat, kan bx nya nggak ada karena di sini nggak ada unsur yang mengandung bx gitu ya. Yang ada hanya yang kuadrat sama konstanta. Jadi ditambah 0. C nya kan min 1, berarti min 1 sama dengan 0. Itu. Kalau sudah, sekarang ini kan koefisiennya kan 1. Jadi kita nggak perlu ngerjakan yang ribet kayak gini. Kita pakai cara biasa. Jadi berapa kali berapa min 1, berapa tambah berapa 0 gitu ya. Jadi x sama dengan 0. Nah, berarti berapa kali berapa min 1? Langsung aja ya, plus 1 kali min 1. Kita buktikan. Plus 1 kali min 1, min 1. Plus 1 kurang 1, 0 gitu ya. Sudah benar. Sekarang tinggal gini, x tambah 1 sama dengan 0, x nya sama dengan min 1. Atau x kurang 1 sama dengan 0, x nya sama dengan 1. Nah, ini belum selesai karena kita harus membuktikan pakai ini dulu gitu. Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama itu pakai ini dulu, pakai yang fx dulu ya. Fx tidak sama dengan 0, berarti enggak, langsung aja kita buktikan per x dulu aja, per masing-masing x nya. Jadi yang pertama kita coba dulu yang ini, yang x sama dengan min 1. Berarti ini untuk x sama dengan min 1. Pertama coba yang fx nya dulu ya, berarti dimasukkan f min 1. Ingat, f rumusnya kan yang ini ya, yang pertama. Langsung aja berarti x kuadrat menjadi min 1 kuadrat dikurangi ini ya, dilihat ini, dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 1 sama dengan min 1 pangkat 2 kan 1. Kemudian 2 kali min 1 min 2, min 2 kan plus ya, karena min kali min plus, berarti plus 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 2. 1 tambah 2, 3, kurang 1, 1. Kurang 1, 2. Berarti 2. Nah, kira-kira 2 ini sama dengan 0 enggak? Enggak kan? Berarti dia masuk di sini. Dia bisa kepake. Tapi belum tentu benar karena kita masih harus membuktikan sama yang gx-nya dulu gitu. Ininya belum. G min 1. G-nya itu kan ini ya, ini. Berarti 2 dikurangi min 1. Nah, ini. Dikurangi min 1 kuadrat. Nah, sama dengan 2 min jadinya plus ya, plus 1, kemudian
min 1/2 kan 1 udah positif, tapi dia ketemu min lagi, jadinya min gitu, sama dengan 2. 2 ini kan nggak sama dengan 0 ya, sehingga untuk yang X sama dengan min 1 dia terpakai gitu, bisa. Oke, kalau sudah kita pindah ke yang berikutnya, yaitu untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Nah, jadi F1 nya sama kayak tadi, pakai yang ini ya. Ini berarti X kuadrat jadinya 1/2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 1. 1 kurangi 2 kurangi 1. Jadinya min 2. 1 kurang 2 min 1, min 1 kurang 1 min 2. Ini. Nah, oke, kalau sudah sekarang kita coba yang G1. G1 yang ini ya. Berarti 2 kurangi 1 kurangi 1/2. Ingat, ini kan 2. Ini min 1. Nah, ini kan yang dikuadratkan itu cuma satunya aja ya. Jadi minnya nggak ikut, sehingga taruh sini minnya gitu. Jangan sampai nanti kalian berubah menjadi plus 1 karena kalian mengira ini adalah min 1/2, tapi enggak gitu ya. Ini saya hapus. Nih. Jadinya min 1 sama dengan 2 kurang 1 1, 1 kurang 1 0. Nah, ini nggak bisa ya, karena syaratnya kan tidak sama dengan 1. Ternyata ini sama dengan 1, berarti nggak bisa. Sehingga untuk yang X sama dengan 1, dia nggak masuk ke HP gitu. Jadi kalau sudah, ini kan cuma 2 step ya, ini 1, ini 2. Nah, sehingga HP-nya kita pilih dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu ini min 1, kemudian 3/2 sama min 1. Oh ya, berarti min 1 sama 3/2. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Apabila ada yang nggak dipahami, tanya saja ya. Dan sekali lagi pesan saya, silahkan pahamkan dulu tentang konsep yang paling dasar, seperti pecahan gitu ya. Karena kalau udah paham ini semua, tapi pecahannya masih salah, nanti sama aja salah hasilnya. Apalagi kalau mengerjakan pilihan ganda, nanti jawabannya nggak akan nemu gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.